Kita ke kabar selanjutnya pemirsa, di mana gempa bumi dengan magnitudo 6,0 mengguncang Poso, Sulawesi Tengah. Gempa terjadi Minggu pagi di saat warga setempat yang mayoritas Kristiani tengah beribadah di gereja. Gempa magnitudo 6,0 berpusat 20 km di kedalaman laut pada posisi 18 km barat Laut Poso. Salah satu bangunan yang rusak akibat gempa adalah gereja Elim Masni di Desa Masani, Kecamatan Poso Pesisir, Kabupaten Poso. Saat gempa terjadi, jemaat tengah beribadah Minggu pagi sehingga langsung memicu kepanikan. Berdasarkan informasi sementara, secara keseluruhan gempa menyebabkan belasan orang terluka dan dibawa ke RSUD Poso. Dua orang masuk di ruang operasi. Warga Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah yang menjadi korban gempa 6,0 magnitudo Minggu 17 Agustus 2025 mendapatkan penanganan medis oleh pihak Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Poso. 15 orang tersebut terdiri dari 13 orang berasal dari Desa Masani, Kecamatan Poso, pesisir Kabupaten Poso yang sedang menjalankan ibadah di gereja. Sementara 2 orang lainnya dari Poso Kota, 1 diantaranya melompat dari gedung lantai 2 akibat panik. Sementara itu, pasien rumah sakit panik dan berhamburan keluar ruangan sehingga harus dievakuasi karena mereka mengalami trauma akibat gempa. Dan pemirsa, untuk mengetahui seperti apa dampak gempa 6 magnitudo di Poso, Sulawesi Tengah, kita akan tanyakan kepada rekan Putri Lestari dari lokasi. Putri, bagaimana situasi terkini di sana? Putri. Ya baik, Shena dan juga pemirsa, menurut informasi yang kami dapatkan, kabar terbaru dari gempa bumi dengan magnitudo 6,0 di Kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi Tengah ini memang dari data BNPB per hari Minggu pada pukul 23:42 waktu Indonesia Barat ini ada 1 korban yang meninggal dunia. Korban tersebut memang awalnya merupakan pasien yang kritis akibat tertimpa dari reruntuhan dari gereja Elim Masani di Kabupaten Poso di Provinsi Sulawesi Tengah, di mana memang dari video yang viral baik Shana dan juga Fatima dan juga pemirsa, ini memang dari gereja tersebut korban tersebut tertimpa reruntuhan kayu dan juga batako akibat pasca gempa yang terjadi di Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah. Dan dari data yang kami dapatkan juga memang ada sekitar 12 bangunan yang rusak parah dan juga 33 bangunan yang masih kerusakan ringan. Dan apabila bisa saya sampaikan, baik Shena, Fatima dan juga pemirsa, kami kru TV One sedang menuju tempat terjadinya gempa di Kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi Tengah ini bersama dengan rombongan BNPB untuk melihat langsung bagaimana lokasi terjadinya gempa di Kabupaten Poso dengan magnitudo 6,0 yang terjadi pada tanggal 17 Agustus kemarin. Dan sekarang di samping kiri saya ini saya sudah bersama dengan Direktur Dukungan Infrastruktur Darurat dari BNPB, yakni Bapak Adria Yuferizal. Pak Yufe, boleh dijelaskan bagaimana update terbaru dari BNPB dan juga berapa desa sih Pak yang terdampak akibat dari gempa di Kabupaten Poso? Baik, terima kasih. Sebagai dampak gempa bumi yang terjadi pada kemarin tanggal 17 Agustus jam 6.38 WITA, ada beberapa dampak yang cukup signifikan, yaitu 3 kecamatan, 10 desa. Di antaranya Kecamatan Poso Pesisir Utara, Poso Pesisir, dan Kecamatan Poso Pesisir Selatan. Di mana betul tadi yang disampaikan bahwa tadi malam 2 di antara korban kritis tertimpa atas nama Ibu Katrin Kande, usia 50 tahun, warga Desa Masani, pada pukul 10 malam wafat
itu pun kami ikut berduka atas karenanya. Dan selanjutnya adalah terdapat penanganan darurat kesehatan di RSUD Poso dan beberapa ini puskesmas yang ada. Sementara pengungsian terpusat di Kota Poso sebagai korban masyarakat hampir dikatakan tidak ada. Yang ada adalah pengungsi mandiri yang berada di depan rumah atau yang di sana keluarganya. Pak Yuve, boleh dijelaskan nggak sih bagaimana upaya penanggulangan dari BNPB sendiri terhadap gempa yang terjadi di Kabupaten Poso di Provinsi Sulawesi Tengah ini? Baik, upaya awal kami begitu mendapatkan informasi BMKG, kami berkoordinasi dengan para pihak, pemerintah Provinsi Sulteng, dan rupanya sudah menuju ke sana dan kami lanjutkan pada malam hari untuk rapat koordinasi yang dihadiri oleh OPD yang ada di Sulteng, kementerian lembaga yang ada, dan Bupati Poso sendiri hadir, sehingga kami lebih mudah untuk berkoordinasi. Itu yang pertama. Yang kedua, guna kemudahan akses, pemerintah Kabupaten Poso akan menetapkan status dan mengaktifasi pos komando. Kenapa harus ditetapkan status ini? Kami perlukan untuk kemudahan akses yang ada. Dan selanjutnya pos lapangan yang berupa pos kesehatan, pos dapur umum dan lain-lain sudah mulai diaktifkan. Oke, siap. Terima kasih Pak untuk informasinya. Itu tadi informasi dari Direktur Andria Yuverizal terkait dengan informasi awal mengenai gempa bumi yang ada terjadi di Poso. Dan bisa saya informasikan juga esok hari nanti akan ada kunjungan dari Kepala BNPB Jenderal TNI Dr. Suharyanto yang akan melihat langsung dampak dari kejadian gempa bumi di Poso, Sulawesi Tengah. Demikian yang bisa saya sampaikan, kembali ke studio.